modernisasi itu hanya alat. Dimana kalau zamannya maju, maka bukan zaman yang harus mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti zaman. Maka dunia pendidikan juga gitu, zamannya itu tambah canggih. Anak-anak nggak boleh gaptek, anak-anak itu harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Sekarang ada AI, semuanya bisa dijawab. Jangan sampai kemajuan ternyata malah membuat kita bodoh. Jadi yang pinter itu alatnya, tapi manusianya yang bodoh. Yang pertama, bukan cari uang di dunia pendidikan. Nah, pendidikan ini hanya sarana untuk ngabdi. Kalau cari uang ya di wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Smart Talk, bertemu lagi dengan saya Lovely Anazwa, kelas 7C MTS Mabadul Ihsan. Gimana nih kabar sahabat Smart Talk? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, produktif, senang, dan ceria ya. Kali ini kita bakal kedatangan tamu nih, yaitu seorang pengusaha sekaligus kepala sekolah. Yuk kita undang orangnya. Hai Ustadz Arik Kristanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, Alhamdulillah Ustadz bisa bergabung dan meluangkan waktu pada pagi hari ini. Kami penasaran nih, yang pertama cerita tentang perjalanan Ustadz yang menarik ini. Apa sih yang bikin Ustadz termotivasi untuk jadi seorang kepala sekolah sekaligus pengusaha? Dulu Ustadz Arik itu memang seorang pengusaha. Jadi belum pernah sekalipun kerja. Belum. Jadi mulai dulu memang backgroundnya adalah pengusaha. Mulai tahun 2010 sampai dengan 2020. Wow. Itu memang pengusaha. Nah, terus kemudian waktu itu kebetulan di sini, Lovely, di Mabadul Ihsan itu membutuhkan lowongan. Nah, ada salah satu sahabat kami yang ada di sini itu bilang ada lowongan nih. Nah, kebetulan Ustadz Ari iseng-iseng. Nah, dan disitulah mulai perjalanan. Ternyata menjadi guru itu asik. Ternyata menjadi guru itu menarik gitu. Nah, kalau menjadi pengusaha tantangannya seputar uang, seputar pesaing usaha. Tapi kalau kita menjadi guru ternyata tantangannya lain. Nah, harus ngurusi murid yang seperti ini, orang tua wali yang seperti ini. Dari segudang pengalaman Ustadz, bisa nggak ceritain gimana sih kepemimpinan di pendidikan itu berpengaruh ke dunia bisnis atau mungkin sebaliknya? Feli kayaknya ini ya, background orang tuanya kan juga pengusaha juga ya. Nah, kalau pengusaha itu gini Feli, pengusaha itu kebanyakan high risk atau resikonya besar. Jadi mereka itu ada ilmu di dalam di dalam ekonomi itu, jika kamu menginginkan keuntungan yang besar, maka kamu akan mendapatkan resiko yang besar juga. Tapi kalau kamu ingin resiko kecil, maka keuntungan juga akan kecil. High risk, low risk, high return, low return. Nah, itu yang kebetulan Ustadz Arik terapkan di MTS Mabadul Ihsan. Jadi sebetulnya untuk pengalaman di sekolah kan masih baru ya Feli ya. Ustadz Arik masih jadi guru dan kepala itu belum ada 5 tahun. Nah, jadi pengalamannya di sekolah gimana? Nah, pengalamannya di sekolah yang didapat dari usaha itu. Jadi Ustadz Arik utamanya di bidang inovasi, di bidang kreativitas, kemudian di bidang manajemen, itu yang Ustadz Arik terapkan. Jadi pengalaman bisnis Ustadz Arik terapkan di dunia pendidikan gitu. Habis itu sekarang udah dapat pengalaman di dunia pendidikan, saya terapkan juga di dunia bisnis. Apa contohnya? Contohnya nih, kalau di dunia pendidikan itu lebih kepada kekeluargaan, lebih kepada kedekatan emosional. Itu yang Ustadz Arik terapkan ke dunia usaha saat ini. Menjadi kapten di dunia pendidikan pasti banyak sekali tantangannya ya. Ustadz Arik, boleh tahu nggak strategi apa saja yang Ustadz gunakan supaya kualitas pendidikan di sekolah Ustadz itu tetap unggul? Pertama, kalau kita ingin memperbaiki keadaan, maka kita kan harus tahu bagaimana keadaannya. Nah, jadi Ustadz Arik harus melakukan analisis dulu. Analisis apa? Kalau di itu ada namanya SWOT. Nah, mungkin sudah tahu apa belum tentang SWOT? Strength, weakness, opportunity, threat. Nah, jadi kita harus tahu nih, apa sih kekuatan dari lembaga yang akan kita pimpin ini. Kemudian selanjutnya weakness-nya, apa sih kelemahannya. Jadi kita harus tahu, memang betul-betul tahu apa kelemahan lembaga kita. Kemudian kita harus tahu juga opportunity atau peluang. Apa yang bisa jadi peluang di lembaga utamanya MTS Mabadul Ihsan ini. Dan yang terakhir atau threat-nya atau ancaman. Nah, nanti
ketika kita bicara dengan mengelola harapan atau mengelola niat ya, kita pasti nanti menghadapi ancaman-ancaman atau masalah. Nah, kita harus tahu dulu apa kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Baru setelah itu nanti kita selesaikan dengan intinya kelemahan itu ditutupi dengan kelebihan, terus kemudian ancaman itu ditutupi dengan peluang. Nah, kayak gitu kita kombinasikan dan akhirnya alhasil 5 tahun MTS Mabadul Ihsan ini, Feli bisa merasakan sendiri ya. Enak nggak sekolah di sini? Enak banget. Ustadz-ustadzanya seperti apa ya? Ramah, terus kayak nggak ada kekerasan. Biasanya kan kalau guru-guru itu kan kalau muridnya nakal biasanya dicubit atau dipukul. Tapi kalau di sini nggak ada. Terus gurunya muda-muda juga ramah, senyum. Nah, ada yang Feli mungkin nggak tahu karena di pondok ya Feli ya. Ya. Ketika kamu bikin video, itu orang tuamu sudah dapat report videonya. Nah, artinya apa? Kami juga menjaga selain dengan kamu, dengan teman-teman yang lain, siswa-siswa MTS, di MTS itu juga menjaga juga dengan hubungan dengan wali murid. Nah, orang tuamu sudah tahu ini. Kamu podcast seperti ini aja, orang tuanya udah Ustadz Tarik kabari. Ibu, besok Feli akan jadi MC-nya podcast nih, saya seperti itu. Pasti ada dong momen-momen di mana dunia sekolah dan bisnis Ustadz itu bersinggungan. Bisa berbagi cerita nggak tentang aspek bisnis yang sering terlibat dalam pengolahan sekolah Ustadz? Mungkin ada contoh khususnya. Kalau di kepala madrasah, nah nanti semoga Feli jadi pemimpin ya di masa depan ya. Amin, Ustadz. Kalau jadi kepala madrasah itu ada salah satu kompetensi yang harus dipunyai semuanya. Apa itu? Salah satunya adalah kompetensi manajerial, manajerial sama kewirausahaan. Nah, manajerial itu apa? How to manage something. Jadi kita harus tahu bagaimana kita itu mengatur segala sesuatunya. Terus kemudian kompetensi kewirausahaan itu bagaimana tentang kita itu mengelola sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat yang maksimal. Nah, kebetulan kalau Feli tahu mungkin ya, kemarin kan kita bikin ID card ini ya. Kita bikin ID card, kita bikin sendiri, aplikasi kita buat sendiri. Terus kemudian kewirausahaan yang nggak tahu Feli ikut apa enggak kemarin, yang jualan-jualan seperti itu. Kakak kelas. Kakak kelas ya. Nah, itu seperti itu yang jadikan kita itu ternyata semuanya bersinggungan gitu. Jadi kita bisa ini. Terus kemudian Ustadz Tarik juga nggak hanya ini, dapat manfaat juga dari dari sekolah. Kan saya nggak pernah kenal Feli, nggak pernah kenal orang tuanya. Tiba-tiba disekolahkan di sini, akhirnya sekarang kenal. Nah, besok ketika ke Ngenteng, orang tuanya Feli mampir ke tempatnya Ustadz Tarik juga. Artinya ada mutualisme di sana, pasti bersinggungan. Kami penasaran nih dengan kisah perjalanan Ustadz di dunia bisnis. Bisa ceritain nggak dari mana Ustadz mulai dan sekarang Ustadz lagi ngapain aja di bisnis itu? Ustadz Tarik ini memang lahir dari mbahnya itu tukang pijat. Nah, mbahnya tukang pijat, terus kemudian ibunya dulu jualan jamu. Dan kami memang keluarga yang nggak mampu. Keluarga yang nggak punya, bahkan kalau di tetangga itu ya paling miskin lah kalau ini ya, paling memprihatinkan, yang lain bisa beli ini itu. Bahkan suatu ketika sekolah itu Ustadz Tarik kan hobinya matematika, lomba matematika. Ketika lomba matematika, sepatunya Ustadz Tarik itu jebol, lubang dan tidak bisa beli waktu itu. Nah, terus kemudian singkat cerita, ibu itu dulu berjuang di Arab Saudi jadi TKW. Wow. Dan di sana disiksa 1 tahun, tidak digaji, disiksa, akhirnya hutangnya tambah banyak. Nah, ketika itu ya singkat ceritanya Ustadz Tarik mau tidak mau ya harus merubah keadaan. Makanya Ustadz Tarik dulu waktu sekolah sambil jualan. Jadi sekolah jualan. Terus kemudian waktu itu ada kesempatan kuliah pun sambil jualan, sambil nyeles. Jadi kalau yang lain itu kuliah saja ya. Kalau Ustadz Tarik enggak, pulang kuliah itu masih keliling seluruh Jember. Nah, Ustadz Tarik kan kuliahnya di Universitas Jember. Berangkatnya jam 6 pagi, pulangnya itu bisa jam 8 malam. Karena harus nyeles dulu, keliling dulu. Gitu. Nah, terus kemudian alhamdulillah 2011 sudah punya usaha sendiri. Terus ya yang Ustadz Tarik ceritakan tadi di mobil ya Beli ya, waktu kunjungan tadi itu
apa ya, Ustadz Arik bisa keluar negeri kemana-mana itu mulai 2014. Bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah, beli apa itu ngawali waktu itu 2014 dan memang pure dari usaha sendiri. Nah gitu ya singkat ceritanya. Wah, pasti nggak gampang ya Ustadz Arik menjalani roda pendidikan dan juga bisnis sekaligus. Boleh dong bocorin rahasianya, gimana caranya Ustadz menjaga keseimbangan antara keduanya? Rahasianya sih sistem dan manajemen. Jadi kalau sistem itu sudah tertata, manajemen itu sudah tertata, tanpa kita kehadiran kita secara fisik itu ke sana itu nggak jadi problem. Contoh nih, Ustadz Arik punya cabang di Jember ya. Itu sudah berapa bulan Ustadz Arik nggak ke sana sama sekali. Nah, tapi Ustadz Arik masih bisa mantau setiap saat. Jadi sehari itu masih bisa 3 kali ngecek stoknya masih berapa. Terus kemudian karyawannya yang hadir siapa, yang terlambat siapa, itu Ustadz Arik masih bisa cek. Terus kemudian kalau di sekolah juga gitu kan. Feli mungkin tahu, anak-anak sekarang pakai sistem absen yang dibikin itu, barcode itu, di mana semuanya bisa mantau, Ustadz Arik bisa mantau, ustadz-ustadzahnya juga gitu, nggak hanya kalian aja yang digitu kan, tapi ustadz-ustadzahnya juga ketika masuk di sini itu sudah dapat ada notifikasi ke Ustadz Arik. Oh, misalkan Ustadzah Laili sudah hadir di madrasah, itu sudah dapat juga. Akhirnya ketika kayak kemarin Ustadz Arik ada acara di luar kota, Ustadz Arik masih bisa tahu anak-anak yang nggak masuk siapa, yang izin siapa, ustadzahnya siapa yang nggak hadir. Berada di dua dunia yang beda banget pasti penuh dengan tantangan. Bisa bagi-bagi pengalaman tentang tantangan besar yang Ustadz hadapi? Kalau di dunia ini ya, kalau dunia bisnis insya Allah sudah mungkin tahu kemarin COVID ya. Ustadz Arik dulu punya belasan toko. Nah, karena COVID keadaannya sulit, jadi akhirnya kita kita punya kendala bisnis karena jualan nggak laku, kemudian mahasiswa libur, siswa tutup, akhirnya langganan-langganan nggak ada. Nah, tetapi ya alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Terus kemudian yang kedua, dulu pernah kebakaran juga. 2023 bulan 12 tokonya Ustadz Arik kebakaran dan itu membakar tetangga juga, jadi harus ganti rugi materialnya, terus kemudian semua barang-barangnya Ustadz Arik habis. Nah itu mungkin tantangan-tantangan yang di dunia bisnis. Kalau di dunia sekolah nih lebih kepada mengelola anak dengan input yang berbeda, ada yang baik, ada yang proses baik, ada yang belum baik. Nah itu yang mungkin jadi tantangan, tetapi semuanya insya Allah bisa dihadapi lah gitu. Dalam pandangan Ustadz sebagai kepala sekolah sekaligus pengusaha, kira-kira apa sih kualitas yang paling mesti dipegang teguh? Prioritasnya itu ya harus tentang layanan. Jadi kalau kamu berhubungan dengan orang, yang utama itu harus layanan. Makanya nggak tahu kamu ingat nggak, kalau ada anak yang senyum pasti udah, kamu senyumnya ini banget. Nah, kenapa? Ya memang paling utama itu. Ustadz Arik paling suka dengan anak yang senyum, paling suka dengan anak yang sumringah. Kenapa? Ya kunci kita nanti kalau di bidang apapun itu di layanan, utamanya kalau bidang jasa. Coba kalau dokter galak, kira-kira gimana perasaanmu? Takut. Tapi kalau dokternya ramah gitu, kadang belum diobati aja udah sembuh gitu ya. Nah sama, sekolah juga gitu. Coba kamu punya masalah, ternyata ustadz-ustadzahnya galak-galak semuanya. Berani cerita nggak? Nggak berani. Nah gitu, makanya kuncinya itu layanan, kemudian selanjutnya sistem. Sistem itu harus bagus. Ustadz Arik, menurut Ustadz, pendidikan punya peran nggak sih dalam memacu inovasi dan dorong pertumbuhan ekonomi? Bisa cerita lebih lanjut? Di dalam pendidikan itu kan ada mata pelajaran yang nanti bisa kita gunakan untuk di dunia selanjutnya, maksudnya di dunia kehidupan kita selanjutnya. Contoh misalkan mata pelajaran sosiologi, IPS tentang sosial atau apapun itu, di mana ketika kita belajar tentang ilmu sosial, maka kita akan bisa paham bagaimana cara kita bersosialisasi. Kalau kita paham cara kita bersosialisasi, akhirnya kita paham bagaimana kita melayani orang. Nah itu nanti akan berkaitan semuanya. Terus kalau ekonomi, ya nanti kita bisa paham
jualan modalnya berapa, untungnya apa, jual berapa, untung berapa. Nah, kita harus paham itu. Ada program menarik nggak di sekolah Ustadz yang dirancang khusus untuk ngasih skill wirausaha ke siswa-siswi? Ayo, apal yang dilihat Feli. Oh, excellent. Excellent. Nah, kalau di bidang wirausaha apa kira-kira? Kalau di bidang wirausaha, apa ya? Kemarin yang apa? Yang kita ajari bikin ID card. Tahu nggak sekarang? Kalau dulu ditanya cita-cita itu cita-citanya apa? Jadi dokter, Polisi. Nah, sekarang ada cita-cita lain apa? Kreator video. Nah, kamu pinter kreator video. Nah, di kita diajari apa? Diajari bikin video, diajari desain. Nah, itu salah satu wujud untuk apa ya? Sebetulnya itu nanti bermanfaat ketika kamu punya usaha. Ya, betul nggak? Betul. Ya, kamu terasa nggak kayak gitu? Terasa. Bicara soal teknologi, ini kan lagi hits banget. Gimana sih Ustadz Arik teknologi itu terintegrasi ke dalam strategi Ustadz, baik di bidang pendidikan maupun di bisnis? Pertama, kalau di bidang pendidikan, slogan kita kan karakter excellent modern. Di mana sebetulnya modernisasi itu bukan ini ya. Modernisasi itu hanya alat. Di mana kalau zamannya maju, maka bukan zaman yang harus mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti zaman. Maka dunia pendidikan juga gitu, zamannya itu tambah canggih. Anak-anak nggak boleh gaptek, anak-anak itu harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Sekarang ada AI, semuanya bisa dijawab. Ya, ada ChatGPT, ada AI Smith atau apapun itu yang bisa kita gunakan untuk jawab soal-soal. Tetapi bagaimana cara menggunakannya dengan bijak, bagaimana cara menggunakannya dengan baik, atau bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Nah, itu yang perlu kita kolaborasikan. Jangan sampai kemajuan ternyata malah membuat kita bodoh. Jadi yang pinter itu alatnya, tapi manusianya yang bodoh. Kalau di dunia bisnis, ya lebih kepada sistem aja. Makanya Ustadz Arik meskipun di sini ya, Ustadz Arik masih bisa mantau nih. Karyawan ini lagi ngapain itu sudah bisa mantau. Nah, itu penerapan teknologi. Seperti yang kita tahu, Ustadz punya lensa yang unik banget karena Ustadz berdiri di dua dunia, pendidikan dan bisnis. Boleh tahu nggak bagaimana Ustadz menyatukan keduanya dalam pendekatan kepemimpinan Ustadz? Yang pertama, bukan cari uang di dunia pendidikan. Nah, pendidikan ini hanya sarana untuk ngabdi. Kalau cari uang ya di wirausaha. Terus kemudian Ustadz Arik ini umurnya udah hampir Kanjeng Nabi kan umurnya 63. Kalau kita patokannya Kanjeng Nabi, maka Ustadz Arik sudah make separuh dari usianya, jatah usia yang telah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ayo, kalau sudah tahu matinya tinggal separuh lagi, apa yang mau kita bawa gitu. Maka dedikasinya ya Ustadz Arik lewat pendidikan ini. Maka sebenarnya usaha itu bukan jadi problem sekarang. Tetapi malah lebih prioritas ke pendidikan, lebih banyak ke pendidikannya. Nggak hanya di sini loh, Feli. Ustadz Arik sore itu 4:30 ya, itu masih ngajar ngaji. Pulang sekolah dari sini, nanti 4:30 itu masih didik anak-anak di lingkungan Ustadz Arik. Jadi memang Ustadz Arik dunianya dunia pendidikan sampai jam 7 malam kadang. Dulu ada yang kalau sore anak-anak TK, anak-anak SD di lingkungan. Habis itu habis maghrib ada anak-anak yang SMP, SMA, ada yang sudah tua juga itu ngajar kitab. Nah, kayak gitu. Selain sibuk dengan sekolah dan urusan bisnis, ada inisiatif sosial atau kegiatan komunitas yang juga Ustadz perhatikan dan kembangkan? Lebih kepada bakti sosial, lebih kepada berbagi pengalaman. Jadi Ustadz Arik sering ngisi seminar, workshop itu diundang di kampus, diundang di sekolah, guru-guru, dan itu aja. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, menurut Ustadz pendidikan di Indonesia ini perlu diimprove di bagian mana nih biar bisa lebih mendukung semangat berwirausaha di kalangan siswa? Bicara tentang itu ya, inovasinya itu bahwasanya wirausaha itu bukan tentang berjualan saja, tetapi tentang mental berwirausaha. Jadi inovasinya ya memang seluruh elemen yang ada itu harus mendukung kewirausahaan ini. Jadi seringkali ketika kita bicara, ayo kita kita kembangkan kewirausahaannya, tapi kita hanya bicara tentang
jualan, bagaimana bisa jualan barang ini, barang itu. Padahal ketika kita tahu sekarang wirausaha bukan tentang itu aja. Produksi konten juga wirausaha. Public speaking yang bagus juga wirausaha, ya. Senyum yang baik itu juga wirausaha nantinya. Nah, itu sebetulnya yang harus kita tanamkan. Karena apa? Jika nanti kita bisa menciptakan wirausaha-wirausaha di Indonesia sebanyak mungkin, maka pasti kita nanti akan jadi wirausaha baru. Kenapa? Wirausaha punya karyawan, otomatis menyerap tenaga kerja. Semakin banyak wirausaha, otomatis semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pemuda Indonesia yang pengen ikutin jejak Ustadz, gimana sih caranya biar mereka bisa sukses di dunia bisnis sambil memberikan sentuhan mereka di pendidikan? Kalau ingin sukses di masa tua, ya kuncinya adalah pada integritas. Jadi kita harus konsisten, kita harus istiqomah dengan apa yang kita lakukan. Terus kemudian jangan lupa disiplin, semangat itu yang paling penting. Jadi kita jangan sampai punya tujuan besar tapi kita tapi kita tidak melakukan apa-apa. Seringkali kita lihat motivasi-motivasi hanya untuk yang sesuai dengan kita saja, tetapi yang nggak sesuai dengan kita nggak kita ambil. Banyak pelajaran berharga dari luar sana yang bisa kita ambil. Intinya mulai saat ini lakukan banyak hal, mulai lakukan hal kecil sampai hal besar supaya nanti kamu panen di masa tuanya. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak ya Ustadz sudah menghadiri dalam acara podcast Smart Talk pagi ini. Terima kasih Ustadz, memotivasi Feli banget. Juga makasih sudah memberi ilmu ya Ustadz. Ya, sama-sama Feli.